bermerpati, tidur lelap di tengah malam. Sebelum memulai debat ini, marilah kita mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat, serta tim lawan yang kami hormati. Sebelum kita memperdebatkan musik pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan tim saya. Saya Melina sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk menjelaskan latar belakang, definisi, serta memaparkan argumentasi. Di sebelah kanan saya ada Elsa Octavia sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk memaparkan argumentasi serta memperkuat argumen-argumen yang telah saya paparkan. Di sebelah kiri saya ada Wita Julita sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk memaparkan argumen serta memperkuat argumen-argumen yang telah pembicara pertama dan kedua sampaikan, dan juga menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat argumen kami. Hadirin sekalian, mosi yang akan diperdebatkan pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa perkembangan dari teknologi berdampak buruk kepada kehidupan sosial remaja. Ada dua kata kunci yang menjadi dasar argumen kami. Yang pertama, kemajuan teknologi, dan yang kedua, kehidupan sosial remaja. Harus diakui bahwa zaman sekarang, manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada. Jika tidak, mereka akan ketinggalan informasi, terkucilkan, dan bahkan bisa tereliminasi dari keadaan. Akan tetapi, ketika penggunaan teknologi tersebut tidak memaksimalkan fungsionalitas dan penggunaannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan menyebabkan kinerja dari teknologi itu tidak akan efektif. Namun, perkembangan dari teknologi tersebut memiliki dampak yang positif, di mana setiap orang bisa dengan cepat mencapai sebuah informasi. Namun, di sisi lain, perkembangan dari teknologi memiliki dampak yang negatif, seperti penggunaan teknologi ini digunakan untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti melakukan penipuan. Selain itu, setiap orang bisa dengan cepat mengakses situs-situs porno, maupun mereka dapat mengunggah foto ataupun video-video porno, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan mortalitas dari anak bangsa tersebut. Dewan juri yang terhormat, istilah dari teknologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, tekni dan logia, di mana tekni ini memiliki arti yaitu seni keterampilan, di mana tekni ini akan melahirkan kata yaitu teknikos yang berarti orang yang memiliki keterampilan tertentu, di mana menurut Haslin pada bukunya Nana Martono pada tahun 2011 menyatakan secara sosiologi teknologi memiliki arti yang lebih mendalam dari sebuah peralatan, di mana jika terjadi perkembangan ataupun perubahan dari teknologi tersebut, maka cara berpikir dari manusia juga akan ikut mengalami perubahan. Mengapa demikian? Dewan juri yang terhormat, perkembangan dari teknologi tersebut ataupun perubahan dari teknologi tersebut akan membuat cara berpikir dari seorang remaja juga akan ikut berubah. Dikarenakan masa remaja merupakan masa transisi di mana mereka ingin mencari jati diri mereka. Maka di sini ketika terjadinya perkembangan dari teknologi itu, maka seorang remaja itu harus bisa diawasi maupun dibimbing oleh keluarga mereka, sehingga tidak akan terjadi penyimpangan antara nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Jika seorang remaja ketika dihadapkan dengan teknologi yang baru, maka pertama-tama mereka akan dituntut untuk menerima. Setelah itu mereka akan dituntut untuk menyesuaikan diri mereka terhadap teknologi tersebut. Yang kedua, penggunaan dari teknologi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, di mana jika terjadi perubahan teknologi ini memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Ketika perubahan teknologi ini berdampak pada kehidupan sosial remaja, di sini akan terjadi ketidakseimbangan antara norma lama dengan keadaan saat ini. Sehingga di sini saya tekankan perlu adanya kontrol sosial dari keluarga, sehingga akan menyebabkan keseimbangan antara norma nilai-nilai lama dengan keadaan saat ini yang bertujuan untuk mempertahankan integritas dari masyarakat tersebut. Dewan juri yang terhormat, jadi di sini saya tekankan, saya sangat setuju dengan mosi ini. Dikarenakan jika terjadinya perkembangan teknologi akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja, sehingga di sini remaja akan lebih dominan untuk lebih memfokuskan dirinya terhadap perkembangan teknologi tersebut dibandingkan dengan interaksi mereka dengan lingkungan di sekitar mereka. Dan secara itu, semenjak teknologi berkembang pesat, mereka juga tidak akan mempedulikan lingkungan di sekitar mereka. Sekian, terima kasih.
Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan berdebat yang kami banggakan. Kami dari tim Pro tetap dengan tegas menyatakan bahwa sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Di era industri 4.0, perkembangan teknologi memiliki dampak positif, tetapi tidak menutup kemungkinan akan banyak terjadi hal negatif. Pada hakikatnya, kemajuan teknologi berpengaruh di dalam kehidupan remaja yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa demikian? Dikarenakan dampak dari kemajuan teknologi akan memberikan kemudahan dalam melakukan akses informasi di seluruh dunia. Apabila tidak adanya batasan dalam mengakses, maka hal ini akan mengakibatkan meresapnya kultur atau budaya asing ke dalam negeri ini. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, maka saya akan mempertegas argumentasi yang dibagi ke dalam 2 poin utama. Untuk yang pertama, yaitu perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir pada remaja. Dewan juri yang terhormat, media sosial dan gaya hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak, gaya hidup media sosial telah banyak merubah gaya hidup di kalangan masyarakat, terutama pada remaja. Pada remaja, hampir setiap hari tidak bisa dipisahkan oleh media sosial. Pergeseran inilah yang mengakibatkan gaya hidup para remaja mengalami banyak perubahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya melihat cara berpakaian ataupun gaya hidup sehari-hari dari negara-negara maju. Jika kita melihat dari segi aspek sikap, maka banyak anak muda yang tingkah lakunya dikenal tidak sopan atau bahkan cenderung tidak peduli dengan lingkungannya. Mengapa demikian? Dewan juri yang terhormat, di era globalisasi ini menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga hal inilah yang mengakibatkan remaja bertindak sesuai dengan keinginannya mereka sendiri. Perubahan pada remaja khususnya terlihat pada kebudayaan. Perubahan ini bisa menjadi perubahan pada pola perilaku. Misalnya dengan berbicara atau berkomunikasi serta dengan dari cara berpakaiannya, di mana mereka seolah-olah akan melupakan kebudayaan sendiri dan lebih senang untuk mengaplikasikan kebudayaan dari negara lain. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu hilangnya kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan sosial remaja. Keberadaan media sosial merupakan suatu wadah yang dapat membantu untuk menemukan identitas diri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, serta mengejar bidang minat. Namun, di sisi lain, media sosial memiliki dampak negatif pada remaja, termasuk resiko penyakit mental. Dewan juri yang terhormat, teknologi mampu membuat candu para penggunanya dengan menghabiskan waktu di rumah untuk bermain media sosial sehingga jarang untuk berkomunikasi. Tentu saja hal ini sangat berbahaya dan mampu membuat remaja yang mengalami kecanduan teknologi menjadi sulit menyatu dengan nilai, norma, serta struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Kegagalan dalam proses sosialisasi menyebabkan seseorang akan menjadi pemalu, kurang percaya diri, serta memiliki sikap keras kepala. Dampak yang ditimbulkan dari hal ini sebenarnya dapat membuat remaja lebih bersikap individualis, karena lambat laun mereka akan lupa untuk berinteraksi terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, perkembangan teknologi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi memiliki dampak negatif yang salah satunya yaitu kemampuan bersosialisasi pada remaja yang kecanduan dengan gadget kurang berkembang. Hal ini dikarenakan
waktu yang seharusnya digunakan untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain harus digunakan untuk menyendiri dalam bermain gadget. Sekian, terima kasih. Yang kami hormati serta rekan-rekan perdebatan yang kami banggakan. Kami dari Tim Pro tetap dengan tegas menyatakan sangat setuju dengan mosi perdebatan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh dan bukti-bukti untuk memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dapat mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Menurut Mirror and Moyman, gaya hidup merupakan sesuatu hal yang dapat menunjukkan bagaimana orang itu bisa hidup, bagaimana orang itu mengatur keuangannya, dan bagaimana orang itu mengalokasikan waktunya. Gaya hidup atau lifestyle juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan remaja. Para remaja cenderung mengikuti mode masa kini ataupun mode dari orang barat. Salah satu contoh remaja mengikuti gaya hidup dari orang barat yaitu cara berpakaiannya. Sebagai remaja Indonesia, khususnya dalam berpakaian, selalu saja mengikuti tren ini, tren itu, yang seolah-olah dirinya selalu cocok untuk menggunakannya. Salah satu fenomena banyak remaja yang menggunakan pakaian tidak sopan berada di aktivitas di pusat-pusat keramaian. Jika hal ini dikaitkan dengan perkembangan kognisi sosial, maka remaja itu merupakan seseorang yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat perhatian. Yaitu poin nomor 2, hilangnya kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan sosial remaja. Kemajuan teknologi dapat membuat kita kecanduan untuk selalu mengikuti dan terus mengikutinya. Salah satu contohnya yaitu adalah game online. Game online merupakan kemajuan teknologi yang dapat merugikan remaja. Jika hal ini tidak dapat dikontrol, maka mengakibatkan remaja itu malas belajar dan sangat banyak menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. WHO mendefinisikan game online merupakan salah satu gangguan mental. Para remaja yang mengalami kecanduan game online sangat banyak menghabiskan waktunya. Penelitian mengungkapkan bahwa 10,15% remaja Indonesia terindikasi mengalami kecanduan game online. Gilman and Griffith mengungkapkan bahwa ada masalah yang timbul dari aktivitas game online yang berlebihan. Di antaranya adalah masalah kesehatan, kurang peduli terhadap lingkungan sosial, dan fungsi kehidupan. Menurut King and Del Fabro, ada 5 aspek yang berdampak dalam kecanduan game online. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Orang remaja yang kecanduan game online akan memiliki daya tahan tubuh yang lemah diakibatkan dengan kurangnya aktivitas fisik dan kurangnya tertidur. Yang kedua adalah aspek psikologis. Orang yang kecanduan game online mengalami gangguan mental, sering terjadinya emosional. Aspek yang ketiga yaitu aspek akademik. Menurunnya prestasi dari remaja tersebut diakibatkan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah digunakan untuk bermain game online. Yang keempat, aspek sosial. Remaja yang kecanduan game online akan kehilangan kehidupan nyata. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah aspek keuangan. Remaja yang kecanduan game online akan dapat menghabiskan banyak uang untuk digunakan untuk game online. Jika hal ini remaja itu tidak bisa menghasilkan uang sendiri, dia akan melakukan kebohongan kepada orang tuanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa usia pelaku
penipuan dari game online adalah dari usia remaja, yaitu usia sekolah. Jadi bisa dibilang jika game online sangat mempengaruhi gaya hidup remaja. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta tim lawan yang kami hormati, telah kita selesai melakukan perdebatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, tim kami akan menyampaikan closing statement dari mosi yang kita debatkan pada pagi hari ini, di mana perkembangan dari teknologi ini memiliki dampak yang buruk terhadap keadaan sosial remaja, dikarenakan pengaruh dari teknologi ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara nilai-nilai dan norma lalu dengan keadaan saat ini, di mana di sini perlu adanya kontrol sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar itu, sehingga akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan antara nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu, yang bertujuan untuk menetapkan integritas dari masyarakat itu sendiri. Para remaja itu perlu perhatian, kasih sayang, dan juga pengawasan agar membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik, di mana pribadi yang lebih baik itu diharapkan akan mengakibatkan terjadinya perilaku sosial yang lebih baik pula, di mana pada proses perkembangan teknologi ini, remaja itu akan lebih fokus terhadap perkembangan teknologi. Mereka akan fokus dengan sosial media mereka dibandingkan dengan keadaan lingkungan di sekitar mereka. Fokus mereka akan selalu pada sosial media mereka. Maka mereka akan jarang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Sosial media ini banyak merubah gaya hidup pada remaja, di mana hampir setiap hari remaja itu tidak bisa lepas dari penggunaan sosial media, di mana gaya hidup mereka lebih dipengaruhi oleh kebudayaan dari luar, di mana mereka akan terus bermain sosial media. Selain itu, perkembangan dari sosial media itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, di mana mereka harus bisa membedakan yang mana dinamakan dampak positif dan juga dampak negatif. Selain itu juga pengawasan dari orang-orang di sekitar mereka maupun keluarga mereka harus terus mengawasi mereka agar tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Sekian, terima kasih.